Kadang Anda merasa hidup ini seperti jalan panjang yang sepi. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti isi hati Anda. Anda bisa berada di tengah keramaian, tertawa, berbincang, namun di dalam tetap terasa kosong. Bukan karena Anda tidak bersyukur, tapi karena ada luka yang belum selesai. Ada hal-hal yang Anda simpan sendiri, bukan karena ingin terlihat kuat, melainkan karena Anda tahu tidak semua orang sanggup mendengar cerita Anda. Dan semakin Anda dewasa, semakin Anda paham bahwa tidak semua rasa harus diceritakan. Jiwa seperti Anda memang sering merasa sendirian, bukan karena ditinggalkan semua orang, tapi karena Anda melihat dunia lebih dalam dari kebanyakan manusia. Anda tidak mudah puas dengan hal-hal dangkal. Anda tidak nyaman dengan kepalsuan. Hati Anda peka, dan kepekaan itu sering membuat Anda lelah. Orang lain bisa tertawa dan melupakan, sementara Anda masih memikirkan makna. Orang lain bisa cepat move on, sementara Anda butuh waktu lama untuk berdamai. Dan itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa jiwa Anda hidup. Allah menciptakan sebagian hamba-Nya dengan kedalaman seperti ini bukan tanpa tujuan. Karena suatu hari, kedalaman itulah yang akan menjadi penopang banyak hati. Anda mungkin belum menyadarinya sekarang, tapi suatu saat nanti, Anda akan menjadi orang yang kata-katanya menenangkan, bukan karena pintar berbicara, melainkan karena pernah terluka. Hati Anda lembut, bukan karena hidup memanjakan, tapi karena hidup terlalu sering menguji. Dan di titik tertentu, Anda mulai belajar satu hal penting. Berharap pada manusia itu melelahkan. Bukan berarti manusia jahat, tapi karena manusia terbatas. Mereka bisa berjanji hari ini, lalu berubah esok hari. Mereka bisa peduli sekarang, lalu pergi tanpa penjelasan. Dan di sanalah Allah pelan-pelan menggeser sandaran hati Anda menuju kepadanya. Awalnya sakit, karena Anda kehilangan tempat berharap. Tapi setelah itu, datang ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Anda mulai sadar bahwa bersandar kepada Allah tidak membuat Anda kecewa, meski jawabannya sering tertunda. Karena Allah tidak selalu memberi apa yang Anda minta, tapi selalu memberi apa yang Anda butuhkan. Di tengah perjalanan ini, ada satu momen penting yang sering dialami jiwa seperti Anda. Momen ketika Anda sudah capek berlari, lalu memilih berhenti sejenak, menunduk, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku pasrah." Bukan pasrah karena menyerah, tapi pasrah karena percaya. Di titik inilah, aku ingin mengajak Anda melakukan satu hal kecil. Kalau Anda sedang berada di fase ini, fase lelah tapi masih bertahan, coba tulis di kolom komentar 77. Bukan sekadar angka, 77 adalah simbol istiqomah. Angka yang sering dimaknai sebagai pengulangan doa, penguatan niat, dan tanda bahwa hati ini memilih tetap bertahan meski berkali-kali diuji. Menulis 77 bukan untuk dilihat manusia, tapi sebagai isyarat ke diri sendiri dan kepada Allah bahwa Anda masih di sini, masih berjuang, masih percaya. Kadang doa tidak perlu panjang, cukup satu isyarat jujur dari hati. Dan Allah tahu artinya. Setelah fase pasrah ini, biasanya hidup tidak langsung berubah drastis. Masalah mungkin masih ada, keadaan mungkin masih sama, tapi hati Anda tidak lagi sekacau sebelumnya. Anda mulai bisa bernafas lebih tenang. Anda mulai bisa menerima hari ini tanpa terus membandingkan dengan kemarin. Inilah awal dari penyelesaian yang sesungguhnya. Bukan berarti semua selesai, tapi Anda sudah tidak berperang dengan diri sendiri. Anda belajar berdamai dengan masa lalu, dengan luka, dengan diri yang tidak sempurna. Dan percayalah, Allah sangat mencintai hamba yang mau berdamai dengan takdirnya tanpa berhenti berharap. Perjalanan Anda masih panjang, tapi sekarang
Anda tidak berjalan sendirian. Allah ada, selalu ada. Ada satu fase yang hampir selalu dilewati jiwa seperti Anda. Fase yang tidak banyak dibicarakan orang karena terlalu sunyi untuk dijelaskan. Fase ketika Anda tidak lagi berharap dunia berubah, tapi berharap hati Anda saja yang dikuatkan. Di fase ini, Anda sudah tidak terlalu menuntut hidup. Tidak lagi banyak bertanya kenapa aku, bukan karena sudah dapat jawabannya, tapi karena lelah mempertanyakannya. Anda mulai menjalani hari bukan dengan semangat berlebihan, melainkan dengan keteguhan diam-diam. Bangun, menjalani kewajiban, tersenyum seperlunya, dan berdoa secukupnya, tapi jujur. Dan justru di titik inilah, Allah paling dekat. Karena doa yang paling sampai bukan doa yang keras, tapi doa yang jujur. Anda mungkin tidak menyadari, tapi cara berpikir Anda sudah berubah. Dulu, Anda mudah kecewa saat manusia berubah. Sekarang, Anda lebih cepat berkata dalam hati, "Tidak apa-apa." Bukan karena tidak sakit, tapi karena Anda paham bahwa tidak semua kehilangan harus dikejar kembali. Dulu, Anda ingin dimengerti. Sekarang, Anda lebih memilih tenang, meski tidak dimengerti siapapun. Dan itu bukan tanda Anda dingin. Itu tanda Anda dewasa secara jiwa. Allah memang sering mematangkan hambanya lewat kehilangan. Bukan untuk mengurangi kebahagiaan, tapi untuk membersihkan ketergantungan. Karena hati yang terlalu bergantung pada makhluk akan mudah hancur. Sedangkan hati yang bersandar pada Allah, meski diuji berkali-kali, akan selalu menemukan jalan pulang. Jiwa terpilih seperti Anda seringkali tidak diberi banyak penolong. Bukan karena tidak layak dibantu, tapi karena Allah ingin Anda belajar satu hal, bahwa pertolongan paling kuat datangnya langsung darinya. Makanya, Anda sering merasa harus menyelesaikan banyak hal sendirian. Bukan karena Allah jauh, tapi karena Allah sedang menguatkan tulang punggung batin Anda. Perhatikan ini baik-baik. Setiap luka yang tidak Anda ceritakan, setiap tangis yang Anda sembunyikan, setiap sabar yang tidak dipuji siapapun, semuanya tidak hilang. Allah mencatatnya, dan bukan sekedar mencatat. Allah menyimpannya sebagai bekal kedewasaan jiwa Anda. Suatu hari nanti, Anda akan melihat orang lain runtuh karena hal yang dulu pernah menghancurkan Anda. Dan saat itu, Anda bukan mengejek, tapi menguatkan, karena Anda tahu rasanya. Inilah fungsi luka pada jiwa terpilih, bukan untuk menjadikan sombong, tapi untuk menjadikan lembut. Bukan untuk membuat merasa lebih hebat, tapi untuk membuat lebih mengerti. Makanya, orang seperti Anda jarang keras. Anda mungkin tegas, tapi hati Anda lembut. Anda mungkin diam, tapi empati Anda dalam. Dan itu adalah kualitas langka di dunia yang sibuk dengan diri sendiri. Jika hari ini hidup Anda belum berubah, jangan buru-buru merasa gagal. Perubahan terbesar pada jiwa terpilih, bukan pada keadaan, tapi cara menyikapi. Saat dulu Anda panik, sekarang Anda lebih tenang. Saat dulu Anda hancur, sekarang Anda masih sedih, tapi tidak kehilangan arah. Itu artinya Anda sedang naik tingkat. Allah tidak selalu mengubah takdir. Kadang Allah mengubah hati agar mampu menerima takdir tanpa kehilangan iman. Dan ini penting. Banyak orang tampak bahagia, tapi jiwanya rapuh. Sementara Anda mungkin tampak biasa saja, tapi jiwa Anda kuat. Kuat bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan karena selalu bangkit, tanpa banyak suara. Di akhir perjalanan nanti, yang Allah lihat bukan seberapa nyaman hidup Anda, tapi seberapa jujur Anda menjalaninya. Dan Anda telah jujur pada rasa sakit Anda, telah jujur pada lelah Anda, dan tetap memilih bertahan. Itu sudah lebih dari cukup untuk disebut luar biasa di sisi Allah. Jika hari ini Anda masih berjuang, itu tanda Allah belum selesai dengan cerita Anda.
Dan percayalah, cerita yang Allah tulis dengan proses panjang selalu punya akhir yang tenang. Bukan akhir yang gemirlap, tapi akhir yang damai. Tarik napas pelan. Pada akhirnya, ada satu pelajaran besar yang perlahan akan Anda pahami. Bukan dari ceramah panjang, bukan dari nasihat orang lain, tapi dari perjalanan hidup Anda sendiri. Bahwa tidak semua luka harus sembuh dengan jawaban. Sebagian luka cukup diterima. Dulu Anda ingin tahu kenapa semuanya harus terjadi. Sekarang Anda mulai mengerti bahwa tidak semua kenapa perlu dijawab sekarang. Karena kalau Allah menjelaskan semuanya hari ini, hati Anda belum tentu sanggup menerimanya. Allah menunda penjelasan bukan karena lupa, tapi karena sedang menyiapkan Anda agar cukup kuat saat kebenaran itu dibuka. Jiwa terpilih seperti Anda akhirnya akan sampai pada satu titik sunyi, namun tenang. Titik di mana Anda berhenti memaksa dunia untuk mengerti Anda, berhenti mengejar pengakuan, berhenti membuktikan apapun. Anda hanya ingin hidup jujur, bernafas lega, dan dekat dengan Allah. Dan justru di titik inilah, beban Anda mulai terasa ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati Anda tidak lagi melawan. Anda tidak lagi membenci masa lalu, tidak lagi menyesali terlalu dalam, tidak lagi menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang berada di luar kendali. Anda mulai berdamai dengan kegagalan, dengan kehilangan, dengan diri sendiri yang dulu terlalu polos, terlalu berharap, terlalu percaya. Dan kedamaian seperti ini tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa didapat oleh mereka yang pernah hancur, namun memilih bangkit tanpa dendam. Allah memang tidak memberi jalan mudah kepada jiwa seperti Anda, tapi Allah memberi arah. Arah untuk pulang, bukan pulang ke dunia, tapi pulang ke hati yang berserah. Di saat orang lain sibuk mencari kebahagiaan di luar, Anda menemukan ketenangan di dalam. Di saat orang lain sibuk mengumpulkan pujian, Anda sibuk menjaga iman. Dan itu adalah kemenangan yang tidak semua orang rasakan. Mungkin hidup Anda tidak terlihat istimewa, tidak penuh sorotan, tidak selalu dipuji. Tapi di sisi Allah, jiwa yang seperti ini sangat berharga. Jiwa yang tetap lembut meski sering disakiti, jiwa yang tetap percaya meski sering dikecewakan, jiwa yang tetap bersujud meski doa belum semuanya terjawab. Itulah jiwa yang dipilih. Bukan untuk hidup paling nyaman, tapi untuk hidup paling bermakna. Kalau hari ini Anda masih merasa tertinggal, ingat satu hal ini baik-baik. Allah tidak pernah terlambat. Yang terlihat lambat di mata Anda bisa jadi sedang disiapkan matang agar tidak merusak Anda saat datang. Dan jika sampai sekarang Anda masih bertahan, itu tanda bahwa Allah mempercayai Anda lebih dari yang Anda kira. Tenanglah, Anda tidak salah jalan. Anda tidak tersesat. Anda hanya sedang melewati jalur yang tidak ramai karena tujuan akhirnya tidak untuk semua orang. Tetaplah berjalan, meski pelan, meski sendirian. Karena setiap langkah Anda, Allah melihat, Allah menjaga, Allah mencatat. Dan suatu hari nanti, saat Anda menoleh ke belakang, Anda akan tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Pantas saja dulu berat, ternyata aku sedang dibentuk." Semoga ketenangan ini tinggal lebih lama di hati Anda. Dan semoga Anda selalu ingat, Anda tidak pernah benar-benar sendirian.